Selamat siang, perkenalkan nama saya Aulia Putri Ardiani, mahasiswa PPG Prajabatan, Pendidikan Bahasa Inggris UNS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya dapatkan di koneksi antar materi. Baik, saya akan munculkan slide-nya. Jadi, terdapat dua pemaparan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah kesimpulan dan penjelasan tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Dan yang kedua, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya dapatkan di mata kuliah ini di topik 1. Jadi kesimpulan dan perjalanan tentang perjalanan pendidikan Indonesia, saya bagi menjadi dua era. Yang pertama, pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Di pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan, pada tahun 1854, didirikan sekolah kabupaten yang hanya di lingkup kabupaten, dan sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 sekolah. Di sini siswa tidak bebas untuk mengembangkan potensinya karena hanya dibatasi dengan belajar membaca, berhitung, dan menulis secara sederhana. Dan juga tidak semua rakyat mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah karena sekolah ini ditujukan hanya untuk calon pegawai pemerintah VOC dan Hindia Belanda, dan juga hanya untuk priai. Lalu pada tahun 1920, mulai terjadi pergerakan yang menginginkan perubahan pada pendidikan Indonesia. Dan pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang nantinya akan menjadi awal pergerakan perubahan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan setelah itu, terdapat era pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Di sini, di era ini, terjadi banyak perubahan kurikulum karena kurikulum yang lama setelah dievaluasi, ternyata tidak berjalan dengan tujuannya dan sudah tidak berkesinambungan dengan kondisi sekarang. Seperti misalnya perubahan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Jadi K13 ini sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di era sekarang, di era teknologi ini, karena sudah tidak berpusat kepada siswa. Jadi di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran akan dipusatkan pada siswa, dan juga guru akan mencari dan menemukan karakter, minat, dan bakat siswa yang akhirnya akan mempengaruhi proses pembelajaran, proses perencanaan, proses pembelajaran, dan capaian pembelajaran. Lalu yang kedua adalah refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya dapatkan di topik 1 ini. Yang adalah banyak wawasan penting yang berguna bagi saya untuk menjadi guru profesional. Di sini saya mendapatkan banyak insight karena saya jadi mengerti arti pendidikan itu sendiri bagi saya, yang akhirnya menjadi fondasi bagi saya untuk menjadi guru profesional yang bisa menjadi panutan bagi siswa saya. Dan yang kedua adalah mengetahui makna dari 3 prinsip yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, yang adalah ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah-tengah menumbuhkan minat siswa, dan yang terakhir tuturi handayani, menjadi pendorong siswa dari belakang. Dan melalui 3 prinsip ini, saya bisa mempunyai patokan bagaimana saya akan bersikap ketika menjadi guru nanti. Saya bisa menjadi panutan, teman, motivator, yang akhirnya bisa menumbuhkan siswa-siswa yang sadar akan dirinya sendiri, yang mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas dirinya. Dan yang ketiga adalah mengapresiasi siswa dan berkeyakinan bahwa tiap individu unik. Jadi saya tidak akan, ketika menjadi guru profesional, saya tidak akan menjadikan patokan nilai kognitif kepada siswa saya, tetapi saya juga akan mengapresiasi
capaian-capaian non-kognitif yang telah mereka dapatkan. Jadi begitu dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat sore.